Sebetulnya apa sih yang membuat tokoh seperti Saint Nicholas ini suka memberi? Menurut saya cuma satu, dia mengikut teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu datang ke bumi ini, nggak ada sedikit pun pikiran untuk dirinya sendiri, nggak ada. Segala sesuatu adalah untuk orang lain, untuk melayani dan memberi. Bahkan terakhir dia memberi diri untuk menjadi korban tebusan mati di atas kayu salib. Itulah teladan yang saya kira dari satu sisi diambil oleh Saint Nicholas ini. Shalom saudara-saudari, sidang jemaat terkasih. Masih dalam suasana Natal, saya ditemani oleh Sinterklaas. Itu Saint Claus gitu ya. Jadi asal-usulnya mestinya dia adalah Saint Nicolaas. Terus dari dalam bahasa Belanda jadi Sinterklaas gitu ya, Sinterklaas. Nah, sebetulnya ada sejarah mengapa kok sampai ada tokoh Sinterklaas yang dinanti-nantikan oleh anak-anak kecil secara khusus ya, saudara. Saya dulu pada waktu kecil, meskipun kami bukan keluarga Kristen, tapi budaya Belanda itu ada di dalam keluarga orang tua saya. Sehingga kami diajari, kalau tanggal 5 Desember, itu sepatu kami itu diisi dengan rumput. Diisi rumput, itu nanti besok pagi kalau kami bangun tidur, rumputnya sudah habis, karena dimakan sama rusa yang membawa Sinterklaas, membawa keretanya Sinterklaas. Kemudian Sinterklaas yang baik hati ini memberi hadiah kepada kami. Nah, pada waktu itu saya masih kecil, saya nggak ngerti, saudara, bahwa ini sebetulnya bohong-bohongan ya, sebetulnya nggak ada Sinterklaas beneran yang datang ke rumah kami. Tapi karena anak kecil dan kakak-kakak saya itu semua melakukan itu, ya kami melakukan juga. Nah, yang repot tentunya papi dan mami yang jadi Sinterklaas beneran ya. Mereka harus pergi ke sana kemari untuk beli hadiah, dan itu pun harus secara diam-diam supaya surprise bagi anak-anak yang ketika sudah tidur, rumputnya diambil oleh orang tua kami dan kemudian diganti dengan hadiah-hadiah ya, yang tentunya membuat kami semua bersukacita, berbahagia. Saudaraku, kisah dari Saint Nicholas ini ada dicatat. Kalau saudara mau lihat catatannya ada di Wikipedia. Saya bacakan seperti ini. Nicholas dari Myra, atau yang biasa juga disebut dengan Santo Nicholas, adalah seorang uskup yang sangat populer yang berasal dari Myra. Ia pernah dipenjara, ini kisahnya saudaraku ya. Jadi seorang martir juga, seorang yang karena nama Tuhan dia menderita. Dia pernah dipenjara di bawah pemerintahan Kaisar Diocletianus. Kemudian Nicholas ini adalah seorang suci, orang menjadi santo atau orang suci bagi para pelaut dan anak-anak secara khusus. Nah, hari pesta yang dirayakan untuk memperingati Saint Nicholas atau Sinterklaas ini biasanya pada tanggal 5 Desember, tapi ada juga yang menulis 6 Desember, saya nggak tahu yang benar yang mana. Dia membawa berbagai macam hadiah untuk anak-anak. Dan Saint Nicholas, Sinterklaas, dikenal sebagai santo atau orang suci yang sangat baik hati. Oleh karena itulah ia menjadi sangat terkenal sampai sekarang. Nah, ada kesalahan saudaraku kalau kita melihat film-film Hollywood, seringkali kalau Christmas season seperti ini, tokoh Sinterklaas itu menjadi tokoh yang luar biasa yang menggantikan akan Tuhan Yesus. Nah, itu keliru. Kita jangan sampai ikut-ikut seperti itu. Tapi itulah kesalahan-kesalahan yang terjadi. Tapi bukan berarti bahwa kita melupakan akan sejarah tentang mengapa sampai ada tokoh yang seperti ini, yang berjanggut putih, panjang, pakai topi seperti ini, ya macam-macam ya, pakai baju yang tiap akhir tahun, tiap bulan Desember itu selalu bermunculan ya dengan kelintingannya begitu ya. Santa Claus is coming to town, itu lagu-lagunya saudaraku ya. Nah, sebetulnya sejarahnya ini yang saya ingin sampaikan pada Anda, bahwa kebaikan dari Sinterklaas itu yang membuat dia menjadi orang suci. Saudaraku, menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, salah satunya Tuhan merindukan kita untuk menjadi seorang yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Khususnya pada
mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Nelayan-nelayan ya yang sangat membutuhkan. Ada yang menceritakan tentang bagaimana Sinterklas itu pernah menolong 3 orang gadis miskin dengan memberi mereka uang supaya mereka itu bisa menikah. Itu ada ceritanya, saudara. Dan ada juga kisah bagaimana dia menolong para nelayan-nelayan yang membutuhkan bantuan. Jadi memang Sinterklas memang adalah seorang penuh dengan kasih dan kemurahan. Ya, dia selalu melakukan charity di mana saja. Kalau zaman sekarang Sinterklas di abad yang ke-20-21 ini ya saya kira Mother Teresa itu ya Sinterklas wanita ya, karena dia begitu penuh dengan kasih dan kemurahan. Hidupnya untuk memberi dan memberi dan memberi. Sebetulnya apa sih yang membuat tokoh seperti Saint Nicholas ini suka memberi? Menurut saya cuma satu, dia mengikut teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu datang ke bumi ini, nggak ada sedikit pun pikiran untuk dirinya sendiri, nggak ada. Segala sesuatu adalah untuk orang lain, untuk melayani dan memberi. Bahkan terakhir dia memberi diri untuk menjadi korban tebusan mati di atas kayu salib. Itulah teladan yang saya kira dari satu sisi diambil oleh Saint Nicholas ini. Saya akan bacakan saudaraku satu ayat yang berkait dengan apa yang dilakukan oleh Sinterklas. Dikatakan demikian dalam Roma 12 ayat yang ke-7 dan 8. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, itulah Sinterklas. Membagi-bagikan sesuatu. Hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, kembali Sinterklas, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Makanya Sinterklas selalu digambarkan menjadi satu pribadi kakek tua yang suka ketawa, saudara. Hu, 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 hu. Ingat ya, saudaraku ya. Yaitu digambarkan sukacita. Karena apa? Karena dia mengikut teladan Yesus. Dia suka membagi apa yang ada pada dia. Dan dia benar-benar hidupnya menjadi penyalur berkat, saudara. Anak-anak kecil itu dibahagiakan dengan kehadiran Saint Nicholas. Sampai hari ini dibuat figur seperti ini, ya saudara. Kalau saya pergi ke Amerika, pergi ke Eropa, figur seperti ini tidak asing, saudaraku. Tapi kita harus kembali mengingat bahwa the Spirit of Christ, Roh Kristus itulah yang menggerakkan seseorang anak Tuhan untuk suka memberi. Mari kita belajar untuk mengasihi, berbagi, dan memperhatikan mereka yang membutuhkan, dan menjadi pemberi-pemberi. Firman Tuhan katakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.